Bab 338. Master Pelatihan Silang. Boom. Louis mengerahkan sebuah jurus yang kelihatannya sangat kuat, dan langsung mengarahkan tinjuannya pada Fernando. Namun setelah tinjuan itu mendarat, tubuh Fernando bahkan sama sekali tidak berkutik. Begini saja. Semua orang pun tercengang. Fernando juga tercengang. Ia mengira Louis sehebat apa. Tinjuannya tadi memang cukup kuat, tapi kekuatannya bahkan tidak dapat melukai setengah bulu kuduk Fernando sekalipun. Terlalu sampah bukan? Dari mana datangnya keberaniannya untuk menantang Fernando? Fernando juga sengaja menunggu sejenak, sangat mengharapkan serangan Louis berikutnya. Namun setelah Louis mengeluarkan tinjuannya itu, ia langsung mundur. Dengan ekspresi wajah galau ia berkata, "Keras sekali, sekarang gantian kau yang pukul aku." "Memangnya ini perkelahian anak kecil, kau memukulku, lalu aku memukulmu. Ini adalah pertempuran hidup dan mati." Fernando tiba-tiba agak sedikit menyesal ingin mengadakan pertempuran hidup dan mati ini dengan Louis. Seorang lawan yang sampah seperti ini, hanya akan menurunkan martabatnya. Di restoran 3 hari yang lalu, seharusnya ia sudah membunuh anak tengil ini. Cepat, 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 aku ingin merasakan sekeras apa tinjuanmu." Louis sepertinya sama sekali tidak menyadari, tindakannya sekekanak-kanakan apa, ia juga terus mendesak Fernando untuk menyerangnya. Fernando tidak bisa berkata apa-apa, ia tertawa dingin dan berkata, "Hanya dengan kemampuan kecilmu ini kau berani menantangku, kurasa kau juga tidak akan bisa menahan 50% kekuatan yang kukeluarkan." Lalu ia pun melayangkan tinjuannya dengan santai. Kalau tadi itu adalah seluruh kekuatan Louis, Fernando sangat percaya diri, hanya dengan mengerahkan 50% kekuatannya saja, ia sudah bisa membuat tulang-tulang Louis patah. Kecewa. Baru saja Fernando hendak menggelengkan kepalanya, ia pun melihat Louis yang ada di hadapannya hanya sedikit terlatih ke belakang setelah menerima tinjuan darinya, sama sekali tidak tampak terluka. "Kau bilang seranganku terlalu lemah, tinjuanmu juga tidak sehebat itu." Perkataan Louis itu berhasil membuat Fernando marah, tatapan matanya berubah dingin. Ia berkata, "Kalau kau ingin cari mati, jangan salahkan aku." Melihat dirinya dihina oleh seorang sampah, Fernando pun langsung marah. Ia mengumpulkan tenaga dalamnya lagi, lalu melayangkan tinjuannya pada Louis. Belum sampai bayangan tinjuannya mengenai Louis, angin serangannya itu sudah mulai membuat baju Louis beterbangan. Kali ini, Fernando menggunakan 70% kekuatannya. Dalam hati ia berpikir, seharusnya sudah cukup untuk membereskan anak ini, namun sedetik kemudian, tatapan matanya membeku. Tinjuan tenaga dalamnya, ternyata ditangkal oleh Louis lagi. Apa yang terjadi? Alis Fernando sedikit terangkat ke atas. Apa menghadapi anak ini, harus mengerahkan semua kemampuannya? Bukankah itu sama artinya dengan memberitahu orang-orang bahwa kemampuannya sebenarnya kurang lebih dengan Louis? Memalukan sekali. Tapi jika 3 tinjuan berturut-turut tidak dapat membereskan Louis, nanti akan lebih memalukan lagi. Oleh karena itu wajah Fernando berubah muram, ia memutuskan untuk mengerahkan seluruh tenaganya. Boom! Bayangan tinjuan itu sangat amat kuat. Sesaat ketika tenaga dalamnya keluar, seolah dunia pun ikut bergetar. Itulah seluruh kekuatan yang dikerahkan oleh seorang pebela diri alam pemurnian periode akhir. Louis tetap mempertahankan gaya defensifnya, tidak menghindar dan tidak mundur, sama seperti 2 kali sebelumnya. Ia membiarkan tinjuan itu mengenai tubuhnya, lalu terdengar sebuah suara yang keras, dan tubuh Louis tiba-tiba membesar. Itu karena setelah bayangan tinjuan Fernando ini dikeluarkan dengan tenaga dalamnya, lalu memasuki baju Louis dan membuat bajunya membesar,
sehingga menyebabkan ilusi seperti itu. Saat tenaga dalamnya benar-benar sudah menghilang, tubuh Louis pun terlihat sudah kembali ke ukuran semula. Melihat kejadian itu, bola mata semua orang pun mengecil. Serangan Fernando berhasil ditahan oleh Louis. Dan ini adalah serangan Fernando setelah ia mengumpulkan semua kekuatannya. Pemuda bernama Louis Liu ini bisa disukai oleh Dewi Feli, ternyata bukan tanpa alasan. Namun tingkat kultivasinya sebenarnya sedalam apa? Sampai akhirnya semua orang pun menyadarinya sekarang. Setelah menonton selama beberapa saat, mereka masih belum bisa melihat tingkat kultivasi Louis. Apa dia lebih kuat dari alam pemurnian periode akhir? Dia baru umur berapa? Fernando juga bingung. Ia benar-benar tidak mengerti bagaimana Louis menerima serangannya. Oleh karena itu ia pun bertanya dengan wajah serius, apa tingkat kultivasimu sebenarnya? Aku, alam pemurnian periode awal. Jawab Louis sambil tersenyum, lalu ia pun mengeluarkan sebuah pelindung tubuh, yang memang mengeluarkan aura alam pemurnian periode awal. Seorang kultivator kalau ingin berpura-pura menjadi seorang pebela diri, tidaklah sulit. Lagi pula Louis tadi juga hanya defensif dan tidak menyerang. Ia juga khawatir kalau sampai dirinya tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik, dan langsung membuat Fernando mati dalam satu tinjuan. Bukankah dia akan langsung membuat orang yang ia incar terkejut setengah mati? Oleh karena itu, tindakan yang paling pintar adalah hanya defensif dan tidak menyerang, membuat orang percaya bahwa dia adalah kultivator alam pemurnian periode awal. Alam pemurnian berusia 20 tahunan, itu sudah merupakan orang yang sangat berbakat di dalam sejarah kultivator negara Long. Bakatnya lebih mengerikan dari bakat Dewi Feli. Tak heran dia berani menantang Fernando. Hal ini memang adalah sebuah hal yang sangat mengejutkan. Tapi perasaan orang-orang saat ini, kebanyakan adalah bingung. Mereka melihat Fernando menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, kalau kau di alam pemurnian periode awal, mana mungkin kau bisa menerima 3 seranganku. Saat pertama kali menyerang, Fernando hanya mengerahkan 50% kekuatannya. Kekuatannya itu sudah sepadan dengan kekuatan di alam pemurnian periode awal, tapi ia sama sekali tidak melukai Louis sedikit pun. Tidak hanya begitu. Saat Fernando mengerahkan seluruh tenaganya, ia juga tidak bisa melukai Louis. Ia bilang ia hanya berada di alam pemurnian periode awal, siapa yang percaya? Yang jelas Fernando tidak percaya. Louis menjelaskan, aku tidak takut kau tertawakan, sebenarnya aku adalah seorang master pelatihan silang. Master pelatihan silang. Salah satu jenis dari master alam pemurnian, mereka biasanya melatih tubuh mereka, tenaga dalam mereka bukan digunakan untuk menyerang, melainkan semua digunakan untuk menyempurnakan tubuh. Keunggulan dari master jenis ini adalah tubuhnya sangat kuat. Lawan dengan tingkat kultivasi yang tidak jauh lebih tinggi dari mereka pasti akan sulit untuk menghancurkan defensif mereka. Namun kelemahannya adalah, kekuatan serangan mereka tidak cukup kuat, tenaga dalam mereka lebih ke arah lembut dan pasif. Dengan kata lain, master pelatihan silang adalah pengecut yang hanya dapat melindungi diri selamanya di dalam master alam pemurnian. Bersambung.